lebih dari 70 tahun, SMA Kolese Loyola berdiri di kota Semarang, berkiprah di dunia pendidikan yang tak lekang oleh zaman. Saat ini kita sedang berada di depan wajah SMA Kolese Loyola yang baru. Dapat dilihat masih dalam proses pembangunan untuk mendukung proses pembelajaran siswa. Loyola selalu beradaptasi dengan kemajuan zaman, baik dari sisi teknologi, sistem pendidikan, sumber daya manusia, dan banyak hal lainnya. Mari kita lihat apa saja yang dimiliki oleh Loyola saat ini. Tentunya tidak hanya apa yang akan kalian lihat sekarang, karena Loyola memiliki rencana-rencana ke depannya yang akan selalu diolah, diproses, dan dikembangkan demi mencapai dan mempertahankan mutu sebagai SMA yang terbaik. Ayo kita lanjut ke spot berikutnya. Jadi di belakang kita ini ada solar cell milik SMA Kolese Loyola yang berada di atas gedung Markus. Gunanya buat apa tuh, Pak? Nah, jadi solar cell yang di belakang ini itu adalah bukti bahwa SMA Kolese Loyola adalah SMA yang berkembang mengikuti zaman. Nah, selain itu juga solar cell ini mendukung program pemerintah untuk menjadi sekolah yang go green. Nah, solar cell ini juga berguna untuk memasok kebutuhan listrik SMA Kolese Loyola. Sampailah kita di gedung Markus. Di sini terdapat mural yang menceritakan perjalanan hidup rohani Santo Ignatius Loyola. Perjalanan Santo Ignatius Loyola inilah yang menginspirasi setiap aspek kehidupan di SMA Kolese Loyola. Selain itu, bagi siswa dan siswi, tempat ini dijadikan spot foto yang Instagramable Loyola banget loh. Yuk kita lanjut ke spot selanjutnya. Sekarang ini kita sedang berada di lantai 1 gedung LSC. Di sini akan difungsikan sebagai area perpustakaan digital maupun non-digital. Perpustakaan kami memiliki buku-buku referensi yang beragam dan tentunya berkualitas. Sekarang kita berada di gedung Loyola Student Center lantai 2. Di depan kita ini terdapat lift yang bisa kita lihat di lantai 1. Lalu, di sebelah kanan dan kiri kita, ada ruangan yang bisa digunakan dari para siswa dan siswi untuk diskusi dan kerja kelompok. Pada bagian atas terdapat fasilitas lampu, smoke detector, dan juga AC. Nah, selanjutnya kita berada di lantai 3 LSC atau Loyola Student Center. Nah, di sini akan tersedia ruang meeting room dan juga conference room yang pada saat ini masih dalam masa pembangunan oleh SMA Kolese Loyola. Seperti di lantai-lantai sebelumnya, di lantai ini juga dilengkapi dengan adanya sistem lampu LED, pengatur suhu udara, smoke detector, dan juga sistem keamanan dengan CCTV. Kita akan menuju ke spot selanjutnya. Nah, di sini di SMA Kolese Loyola untuk spesifikasi hardware yang ada di SMA Kolese Loyola, speknya prosesornya menggunakan i5 dengan RAM 8 GB. Yaitu untuk pembelajaran di SMA Kolese Loyola. Adapun untuk pembelajaran di SMA Kolese Loyola, di antaranya nanti ada programming, ada desain grafis, ada multimedia, membuat animasi. Halo teman-teman, ya untuk lab fisika SMA Kolese Loyola, lab punya panel optika ya. Panel optika ini digunakan untuk demonstrasi pembelajaran fisika untuk materi optika ya. Ini sebagai contoh, ini ada lensa cembung dan juga lensa cekung. Kita lihat bagaimana pembiasannya. Ya, terlihat untuk lensa cembung ya, sifatnya itu mengumpulkan sinar, sementara untuk lensa cekung itu menyebarkan sinar. Ya. Baik, di Loyola juga untuk praktikum fisika kita juga menggunakan Tiger Timer untuk praktikum tumbukan. Eksperimennya sebagai berikut. Nah, dari eksperimen ini kita dapatkan titik-titik gitu ya, dan dari titik-titik ini kita bisa menganalisis kecepatan dari benda yang bertumbukan. Sekarang kita berada di laboratorium biologi. Di sini kita bisa melakukan berbagai eksperimen. Saat ini sedang dilakukan kegiatan oleh tim biologi. Yuk masuk.
Selamat datang di Laboratorium Biologi SMA Kolese Loyola. Kami akan menunjukkan beberapa fasilitas di ruangan ini. Yang pertama adalah praktikum virtual. Silakan dikenalkan. Jadi untuk mendukung kegiatan pembelajaran dalam bidang biologi, kami tidak hanya melakukan praktikum, tapi juga melakukan virtual lab dengan menggunakan simulator. Jadi ini adalah salah satu bentuk aplikasi untuk mendukung environmental awareness yang akan kita sesuaikan. Tujuannya untuk mengetahui kondisi sungai saat ini menggunakan komposisi makhluk hidup, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kondisi perairan di sungai sesuai yang kita inginkan. Baik, berikutnya di sini adalah praktikum pengamatan preparat dengan mikroskop. Silakan Bu Era, yang kita menggunakan mikroskop dari tipe Olympus, ya, ZX23. Nah, di sini kelebihannya adalah dia binokuler dan bisa membesarkan organ jaringan sel sampai kurang lebih 1000 kali. Ya, selnya bisa kelihatan dan bisa dihubungkan dengan kamera yang ada di laptop sehingga gambar yang akan dihasilkan lebih jelas. Kemudian kita juga punya beberapa alat preparat awetan dan juga preparat basah. Baik, berikutnya ini adalah praktikum fermentasi dengan indikator-indikator alami. Silakan Bu Ina. Ya, jadi di sini adalah rangkaian untuk percobaan fermentasi. Nah, karena sekarang sedang LOC, maka kami menyediakan alternatif untuk mendeteksi proses fermentasi ini dengan indikator-indikator alami. Di sini yang digunakan adalah buah ungu, sedangkan alternatif lainnya bisa menggunakan buah naga dan sawi. Nah, untuk menguji pH-nya kita bisa gunakan indikator pH. Selain itu, untuk indikator buatannya kita ada larutan PP yang ini akan didemonstrasikan ketika ditetaskan ke larutan kapur. Berikutnya di kultur bakteri. Ini adalah percobaan untuk bakteri. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita selalu bersinggungan dengan makhluk kecil yang bernama bakteri. Dengan praktikum kultur bakteri ini, kita bisa menilai secara detail jenis bakteri yang akan kita lihat. Dan di sini sudah ada hasil biakan dari kultur bakteri, yaitu menggunakan media ekstrak tauge dan juga dari ekstrak daging. Nah, untuk bisa melakukan kultur bakteri secara baik, maka media maupun alat itu harus dilakukan sterilisasi. Maka SMA Kolese Loyola pun juga memiliki alat sterilisasi yang bernama Aurora ini, sehingga partikel kultur bakteri dapat dilakukan secara steril dan tanpa kontaminasi. Berikutnya adalah percobaan genetika. Di sini adalah simulasi dari persilangan genetika dan kemudian juga dilakukan isolasi DNA dari pisang. Ini bisa dilakukan juga di rumah. DNA-nya bisa terlihat di bagian yang atas ini. Ini adalah isolasi DNA. Dan berikutnya ini praktikum anatomi fisiologi. Di sini sedang dilakukan pengecekan tekanan darah. Lalu di sini juga ada alat untuk menghitung jumlah eritrosit atau leukosit. Kemudian di sana ada organ yang nanti akan ditampilkan pada praktikum anatomi. Kemudian di sini juga anatomi tulang. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa dan sampai ketemu di Laboratorium Biologi SMA Kolese Loyola. Salam. Setelah kita melihat laboratorium yang kecil banget, sampailah kita di ruang kelas. Nah, di sini teman-teman bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman. Berikut ini simulasi pembelajaran secara online. Selamat siang semuanya. Salam kebajikan dan salam penting untuk kita semua teman-teman. Apa kabar?
sebelah saya ada lapangan yang sedang dalam proses pembangunan dan proses pengembangan SMA Kolese Loyola. Lapangan ini biasanya digunakan untuk bermain sepak bola dan acara lainnya, seperti upacara bendera. Apakah kalian melihat tulisan SMA Kolese Loyola? Tulisan itu dapat menyala ketika malam hari, sehingga dapat digunakan untuk spot-spot foto yang kece, manggokil. Oke, kita sekarang ke lapangan lainnya. Di sebelah saya ada lapangan basket dan lapangan volley outdoor yang biasanya digunakan ketika tidak ada pandemi. Dan di sebelahnya juga ada lapangan tenis outdoor yang dapat digunakan untuk olahraga ketika tidak ada pandemi. Dan selanjutnya kita berada di kantin SMA Kolese Loyola. Nah, di kantin ini merupakan salah satu tempat favorit bagi para guru dan juga siswa atau biasa disebut dengan KPKL untuk berkumpul pada saat masa sebelum pandemi. Nah, sekarang kantin sedang ditutup karena sedang dalam masa pencegahan penyebaran COVID-19 di SMA Kolese Loyola. Nah, sebelumnya kantin ini juga digunakan dalam acara vaksinasi untuk KPKL. Nah, di kantin ini menjual berbagai makanan dan minuman yang enak, sehat, higienis, dan juga ramah di kantong pelajar. Nah, di kantin ini sistemnya juga sudah cashless dalam pembayaran, bisa dengan QR code, menggunakan dompet digital, OVO, ataupun GoPay. Nah, kita lanjut ke spot berikutnya. Selamat sore, sekarang kita sudah sampai di aula kebanggaan kami, yaitu Aula Bellarminus. Ini merupakan wajah baru dari aula di Loyola. Aula ini merupakan sarana olahraga indoor yang dimanfaatkan siswa untuk kegiatan olahraga basket dan olahraga lainnya yang memungkinkan. Selain itu, apabila ada kegiatan besar seperti malam budaya dapat diselenggarakan di aula ini. Lantai dari aula ini dilapisi oleh lapisan khusus yaitu epoxy, yang tingkat ketebalannya sudah diperhitungkan dengan cukup akurat sehingga aman dan tidak licin ketika ada benturan-benturan yang terjadi ketika para siswa beraktivitas olahraga di sini. Dari aula ini menggunakan lampu jenis LED sehingga dapat memberikan penerangan yang lebih memadai. Kalau kalian tidak mau berjerih payah bersama-sama dengan teman sebaya, tapi kalau kalian ingin menghabiskan masa muda kalian, masa remaja kalian dengan penuh cerita, dinamika, canda tawa bersama teman-teman semua, masuklah di Loyola. Kalau kalian ingin berjerih payah demi masa depan yang nanti di depan sana, masuklah Loyola. Kalau kalian ingin menemukan passion kalian, potensi diri kalian, didampingi minat bakat kalian, dan berprestasi karenanya, masuklah Loyola. Dan kalau kalian ingin menjadi pejuang pembaharu dunia yang berkompeten, berhati nurani, berkepedulian tinggi, dan berkomitmen demi kemuliaan Allah yang lebih besar, tunggu apa lagi? Jangan ragu, mantapkanlah diri untuk bergabung bersama kami, keluarga besar Kolese Loyola. Come and join us. Kami tunggu jawaban Anda di PPDB 2022-2022.